Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadis Musa. Hal ataka hadis Musa. Apakah telah datang kepada engkau, kepadamu? Siapa kepadamu di sini? Mu-nya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asraful khalqi, makhluk yang terbaik. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka, apakah telah datang kepadamu? Hadis Musa, hadis Musa. Hadis ya, kisah tentang Nabi Musa alaihis salam. Sebelum diutus Nabi kita, diutus sebelumnya Nabi Isa alaihis salam. Sebelum diutus Nabi Isa, sebelumnya diutus Nabi Musa alaihis salam. Allah memberikan kisah di dalam Al-Quran. Salah satu isi Al-Quran itu kisah. Ada kisah-kisah di dalam Quran, itu ada kisah-kisah, dan itulah salah satu isi Al-Quran. Kisah para nabi, kisah para rasul, kisah para kaum yang mendustakan lalu Allah azab. Kisah anak Nabi Adam alaihis salam. Kisah-kisah banyak dalam Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi, kisah Zulkarnain, banyak sekali kisah. Kisah di dalam Al-Quran itu untuk diambil pelajaran. Kisah Firaun, ayat yang kita akan pelajari ini sekitar kisah siapa? Nabi Musa alaihissalam menghadapi raja yang zalim, raja yang lalim, bahkan ngaku Tuhan. Masya Allah, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Oh, itulah kesombongan, keangkuhan Firaun itu. Ada manusia di muka bumi yang mengaku Tuhan. Masya Allah. Begitulah kisah Nabi Musa nanti menghadapi Firaun. Hal ataka hadisu Musa. Dan juga menjadi tasliyah bagi Nabi. Begitu hebatnya tantangan dakwah para rasul sebelumnya, itu menjadi tasliyah untuk menghibur hati Nabi. Dalam dakwah pun Nabi kita mendapatkan tantangan. Begitulah. Hal ataka hadis Musa. Apakah telah datang kepada engkau, kepadamu hadis Musa, yaitu kisah Nabi Musa alaihis salam. Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Iznadahu rabbuhu, ketika Tuhannya Allah, Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua rasul itu ajaran misinya sama, yaitu tauhid, la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala nadahu rabbuhu,
memanggil Nabi Musa itu. Nabi Musa itu disebut dengan Al-Kalim namanya. Apa? Al-Kalim. Al-Kalim wa kallamallahu Musa taklima. Maka Nabi Musa itu disebut dengan Al-Kalim wa kallamallahu Musa taklima. Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Masya Allah. Al-Kalim. Iznadahu rabbuhu, ketika Tuhannya Allah memanggilnya, menyerunya, yaitu di sebuah bukit yang disucikan namanya Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Namanya sebuah lembah, ya. Al-Wadi itu lembah. Al-Muqaddas yang disucikan namanya apa? Tuwa. Nama lembah yang disucikan itu adalah Tuwa. Namanya Tuwa. Itu. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu mendengar langsung kalam Allah. Masya Allah. Al-Kalim namanya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihi salam iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Ismun wadin bisam. Tuwa itu nama lembah di Sam. Sam dulu itu dikenal dengan Sam, negeri Sam. Negeri Sam itu kalau sekarang Syria, Yordan, Palestina itu Sam. Dulu istilahnya Sam. Disebut Tuwa juga. Mengapa disebut Tuwa? Likasrati ma masad alhi al-anbiya. Banyak para nabi berjalan di lembah itu. Jadi itu adalah sebuah lembah yang disucikan. Banyak para nabi, ya, itu yang berjalan di lembah itu yang disebut dengan bil wadil muqaddasi Tuwa. Apa yang diseru oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'aun. Pergilah ke Fir'aun. Ajak dakwah Fir'aun itu. Begitulah misi Nabi Musa. Allah perintahkan untuk mengajak Fir'aun yang telah melampaui batas. Idhab ila fir'auna, pergi wahai engkau Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka dakwah itu mendatangi. Dakwah itu mendatangi. Disuruh Nabi Musa itu mendatangi Fir'aun. Innahu tagha. Karena Fir'aun itu togo. Apa itu togo? Togo itu tajawaz al-had alal khaliq, melampaui batas terhadap pencipta. Angkuh, sombong, arogan, enggak mau menyembah Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Masya Allah. Itulah kesombongan yang paling sombong. Makhluk Tuhan mengaku Tuhan. Masya Allah. Itulah namanya siapa? Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Melampaui batas. Tagha. Melampaui batas terhadap Khalik wa alal khalqi, dan juga terhadap makhluknya. Apa? Fir'aun itu kejam. Fir'aun itu sadis.
diktator kalau sekarang istilahnya, diktator, raja yang bengis, zalim, ya itu. Fakafaru billah, kufur kepada Allah, wa takabbaru ala bani Israil, dia sombong kepada bani Israil. Fastab'adahum, bani Israil ini oleh Fir'aun itu diperbudak, yang dalam istilahnya perbudakan itu. Bahkan dalam riwayat waktu Fir'aun itu mimpi ada bola besar itu datang dari Palestina. Palestina itu disebut juga dengan Syam waktu itu datang ke istananya, menghancurkan istananya. Fir'aun mimpi. Dalam mimpi itu dia ingin cari makna di balik mimpi itu. Ada bola besar api datang dari negeri Syam, Palestina, itu ke istananya menghancurkan istana Fir'aun. Dikumpulkanlah para pentakwil mimpi, ahli takwil mimpi, ya. Usul akan datang nanti dari Palestina, Syam, itu yang akan menghancurkan kerajaanmu. Saat itulah dibuat sayembara pemerintah, sayembara raja. Apa sayembaranya? Siapa yang melahirkan anak laki-laki dibunuh. Begitu. Itu kejamnya Fir'aun itu. Ibu-ibu yang melahirkan anak laki dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Dia ke kampung-kampung, mana ibu-ibu yang lagi hamil, kalau lahir laki-laki dibunuh. Dia tungguin gitu. Serem itu. Alhamdulillah kita hidup di zaman bebas, amin. Ada istri kita ditungguin, tetap lahir bebas, masya Allah. Mudah-mudahan negeri kita negeri aman, amin. Itu begitu. Nabi Musa lahir laki-laki. Allahu Akbar. Dapat ilham agar Nabi Musa kecil saat itu masih bayi itu dihanyutkan di sungai Nil gitu. Makanya namanya Musa. Musa itu dalam riwayat katanya Musa itu kotak, artinya kotak. Karena Allah alam bisawab, Nabi Musa itu dimasukkan ke kotak, ya, lalu dihanyutkan. Itu atas ilham dari Allah. Nabi ibunya itu, ibu Nabi Musa alaihis salam. Apa yang terjadi? Begitu dayang-dayang Fir'aun sedang mandi di sungai Nil, dilihat ada kotak ini, ya, peti kecil, pas dibuka bayi. Tergerak, Allah gerakkan hatinya untuk memelihara Nabi Musa kecil itu, masih kecil itu. Dibawanya ke istana, masya Allah. Padahal ini nanti yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Hidup di tengah-tengah istana, masih kecil. Sayembara lagi,
Siapa ini yang bisa menyusukan Nabi Musa? Nabi Musa masih kecil, masih bayi. Semua ibu pada datang. Nabi Musa masih kecil itu ada. Orang Blok Sao bilang embung, atau embung dah. Ogah gitu. Setiap ibu yang mau nyusukan dia palingkan mukanya, enggak mau. Embung. Begitu ibunya Nabi Musa yang mau menyusui, maulah Nabi Musa itu ketemu sama ibunya. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makiri. Masya Allah. Begitu Firaun melihat Musa ini diuji. Begitu ditimang-timang, masih bayi kecil, Musa kecil itu ditarik jenggotnya Firaun itu. Ditarik gitu. Nah, begitulah. Ini aku punya sayembara yang lahir bayi laki-laki dibunuh, ini malah dia. Ada pikiran kira-kira begitu. Diuji tuh. Diuji Musa masih kecil itu. Udah habis cepat amat. Ini susu, ini api. Bener enggak nih? Baik, bener enggak nih? Iya kan? Dikasih susu, dikasih api. Namanya bayi kecil. Pengennya apa? Enggak, bukan. Iya, pengennya apa tuh? Pengennya apa? Pengennya mainin api, namanya masih kecil ya kan? Hah? Iya, mainnya maunya api. Makan api. Nah, makanya itu dalam kisah Nabi Musa itu bicaranya agak cadel. Makanya dia kepengen dakwahnya ditemani oleh saudaranya namanya Harun. Nah, begitu, itu kisahnya begitu. Nabi Musa alaihissalam itu dengan Bani Israel itu dikejar oleh Firaun dengan bala tentaranya sampai di sebuah laut merah. Laut merah itu bukan arti lautnya merah, enggak. Ya, disebut dengan laut merah. Oh, begitu suasana mencekam. Di belakang Firaun dengan tentaranya yang siap untuk membunuh, di depannya ada laut, enggak ada sampan, enggak ada perahu. Nabi Musa berdoa sama Allah, punya keyakinan kuat Allah akan menolong. Idrib bi'asakal bahar, pukullah laut itu dengan tongkat. Maka dipukul laut itu dengan tongkat, dengan kekuasaan Allah laut itu terbelah. Dalam Quran itu dikisahkan kataudil azim. Jadi ini laut dibelah menjadi dua. Jadi dua sisi itu seperti gunung yang tinggi. Jadi di jalan itu membentuk jalan. Disitulah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel orang beriman itu berjalan lari di laut sampai ke tepi. Firaun menyusul, begitu di tengah-tengah laut dibalikin lagi menjadi lautan semula. Saat itulah baru Firaun itu sadar, aku beriman kepada Tuhan yang dipercaya, yang diimani oleh Bani Israel, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Firaun yang ngaku Tuhan, sadar tuh pentingnya iman. Tapi imannya Firaun tidak diterima. Mengapa? Innallaha la yaqbalu taubal abdi ma lam yughargir. Allah tidak menerima taubat seorang hamba kalau roh itu sudah di kerongkongan. Itu. Tapi jadi pelajaran sekarang bagi kita. Oh begitu.
yang sombong, yang angkuh, Allah berikan azab cepat atau lambat. Makanya Firaun itu diselamatkan jasadnya sampai sekarang dan dimumi, diawetkan. Lalu ada seorang profesor namanya Maurice Bucaille dari Prancis, itu meneliti mayatnya Firaun. Takjub itu Maurice Bucaille. Siapa namanya? Maurice Bucaille. Ada itu. Takjub, ini orang ilmuwan meneliti jasad mayatnya Firaun. Takjub. Di paru-parunya Firaun itu ada basah, membuktikan bahwa Firaun itu mati tenggelam. Sama kisahnya dengan di dalam Al-Quran. Masuk Islam itu, Masya Allah, Allahu Akbar. Masuk Islam itu seorang yang bernama Maurice Bucaille dari negara Perancis. Setelah meneliti jasad Firaun, masuk Islam, dapat hidayah. Semoga Allah istiqomahkan kita punya iman. Alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.